Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang masih belajar di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks yang menggunakan Debian. Debian yang digunakan merupakan Debian 10 ya. Kita langsung buka aja ya, kita langsung mulai, kita buka aja karena kita belajar instalasinya melalui virtual machine, yaitu VirtualBox ya. Mudah-mudahan walaupun belajar dengan virtual ini tidak mengurangi pemahaman kita tentang cara-cara atau langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks ya. Kita mulai langsung dengan klik ya. Setelah kita buka VirtualBox-nya, kita klik new ya. Kita kasih nama server Debian, tipenya kita pilih Linux, terus versinya Debian 64 ya. Lalu itu kita next ya. Kita alokasikan memori ya, memori size nya di sini recommended memory size 1024 MB atau 1 GB. Karena ini tag, kita cukup dengan 512 saja ya, 512 MB. Next ya. Terus biarkan create virtual hard disk yang terpilih ya. Terus kita klik ya. Ini juga VirtualBox disk image VDI. Next ya, dynamic allocated. Next, ini namanya server Debian, kita tambah ininya 15 ya, 15 GB untuk alokasi virtual hard disk ya. Virtual hard disk yang ada di VirtualBox ini untuk Debian ya. Terus klik ya, akan jadi kayak gini. Kalau setelah itu kita klik start ya. Kalau untuk pengaturan setting ini network ya, terutama network nanti aja. Ini network kan ada NAT, ada NAT network, ada bridge adapter, ada internal network, ada host only adapter ya. Jadi internal network itu biasanya untuk berinteraksi ya, sistem operasi kita berinteraksi dengan sistem operasi ataupun aplikasi yang ada pada VirtualBox ya. Kalau host only adapter ini biasanya untuk berinteraksi dengan PC atau laptop ya, yang VirtualBox itu berada. Ada lagi bridge adapter, ini biasa berkomunikasi untuk jaringan di luar, bisa jaringan LAN di luar ya. Kalau NAT biasanya untuk berinteraksi dengan jaringan internet apa ya, ini biasanya itu nanti saja ya, kita biarkan saja di NAT ya. Oke. Setelah itu kita start aja, klik start ya. Solusi bisa juga disetting di sini, storage itu kita pilih ya ininya, tapi kita pilih di sini aja nanti ya. Start aja, start nanti minta drive, host drive ya. Di sini minta untuk disk ya, tempat kita menyimpan ISO Debian ya, yang akan kita pakai untuk instalasi. Nah, kebetulan saya simpan di sini nih, di OS Linux Debian di sini nih foldernya ya. Foldernya kita pilih yang DVD 1 ya. Setelah pilih open, setelah open kamu sudah kebaca tuh ya, Debian 10 di 386 DVD ISO ya. Tinggal di start. Nah, ini pilihan menu ya untuk installernya. Kita tadi akan menginstal sistem operasi jaringan berbasis teks ya, atau CLI command line interface. Maka pilihnya yang kedua, install. Kalau graphical nanti GUI ya, ini nanti installernya berbentuk gambar atau grafik.
GUI yang terkenal dengan GUI Graphical User Interface ya, GUI. Karena kita akan menginstal secara teks tampilannya ya, maka kita pilih install ya. Nah, di sini untuk mouse sudah tidak bisa dipakai ya setelah ini ya, setelah kita pilih graphical, setelah kita pilih install. Kalau graphical kita masih bisa menggunakan mouse ya, karena itu bentuknya gampang. Tapi kalau install ini kita menggunakan keyboard, tutut atau tombol-tombol yang ada di keyboard ya. Biasanya yang sering digunakan itu biasanya tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah, ke samping kanan, samping kiri ya, dengan tab ya. Oke, langsung aja kita pilih install karena kita akan instalasi berbasis teks ya. Install. Select language ya, kita milih bahasa yang kita gunakan dalam proses instalasi. Kita pilih bahasa Inggris nih, select language ya, kita biasakan bahasa Inggris ya. Oke, klik English, terus select your location, memilih tempat ya, tempat kita, negara kita ya. Kita pilih order karena Indonesia itu ada order, terus di Asia, terus Indonesia, pilih Indonesia. Nah, configure lokal defaultin saja ya. Untuk country to base default local settingnya di United States ya, atau Amerika. Enter. Untuk configure di keyboard, konfigurasi keyboardnya, keymapnya kita gunakan American English, default aja tuh ya, udah terpilih American English. Enter. Kita tunggu proses selanjutnya, scanning CD, terus loading additional komponen, dan nunggu presentasinya sampai selesai. Nah, ini karena kita tadi pilih NAT ya, dia minta ya configure networknya, ada minta name server. Nah, di sini kita di go back aja ya, go back ya, pakai tab 2 kali ya. Klik tombol di keyboard, tombol tab di keyboard ya 2 kali sampai tanda merah-merahnya di go back, tulisan go back. Kita enter 2 kali, go back juga. Nah, kita pilih pakai tanda panah ke bawah, do not configure the network at this time. Jadi kita nggak konfigurasi network ini pada saat ini, nanti aja setelah selesai instalasi ya. Pilih ini dan enter ya, enter. Ini nama hostname, ini untuk hostname pada sistem ini ya. Contoh kita server aja, server, kita nama server 1, terus continue, minta password root ya. Nanti password root itu fungsinya kayak administrator kalau dalam Windows ya, di sistem operasi Windows itu sebagai administrator. Dia akan punya kapasitas untuk konfigurasi, delete dan lain sebagainya ya. Tapi passwordnya yang mudah aja, 1 2 3 ya, yang mudah dihafal. Untuk latihan ini ada show password in clear, ini untuk melihatkan ya, kalau pengen kita lihat tanda bintang-bintangnya, angka yang kita tadi ketik, pakai spasi di sini, klik spasi tuh. Hilangin lagi biar berubah jadi tanda bintang lagi, spasi lagi ya. Kalau udah, tab continue, ini re-enter untuk verifikasi
tadi password yang pertama dimasukkan 1 2 3, continue lagi. Nah, ini untuk user ya, user biasa. Kalau tadi hostname untuk root ya, ini untuk user biasa. Kita pilih nanti server saja ya, server saja. Tadi server 1, ini server saja, nggak apa-apa. Continue, share samain, continue. Passwordnya 1 2 3 4 agak beda. Continue, verifikasi 1 2 3 4, continue. Ini select city your time zone ya, kita ada WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Western berarti Sumatera Utara, Sumatera Jakarta. Nah, partisi kita untuk pemula kita menggunakan use enter dash aja ya, guide ya, diatur ya, default aja ya. Kita klik yang pertama, guide, use enter dash ya, entire disk, enter. Select yang di itu tadi yang 15, tapi di sini kebacanya 16 ya, 16 GB VirtualBox hard disk. Enter lagi. Ini semua aja ya, all file in one partition ya, enter ya. Finish partition tuh, jadi ada 2 partisi, ada primary, ada logical ya, ada swap, ada extended 4 ya. Oke, finish partitioning and write to disk, enter ya. Ini partition disk mau ditulis enggak perubahannya? Iya ya. Kalau nanti no, nanti akan kembali lagi. Kita pilih yes, write the change to this, yes ya. Kita menunggu agak lama lumayan. Sambil menunggu, nanti setelah kita selesai belajar instalasi sistem operasi berbasis teks Debian yang global Linux, kita juga nanti akan belajar yang berbasis GUI ya, Graphical User Interface. Setelah itu kita juga akan belajar instalasi sistem operasi Windows berbasis Windows ya. Kita akan coba Windows Server 2012 ya. Nah, kan ini harus dipahami dulu untuk yang berbasis teks, yang Linux Debian. Kemudian kita akan belajar juga yang grafiknya Linux juga Debian. Berikutnya nanti akan kita belajar Windows, instalasi Windows. Setelah instalasi bisa, kita akan belajar konfigurasi. Oke.
konfigurasi sistem operasi jaringan, itu bagaimana nanti bikin DHCP dan seterusnya. Nah, berikutnya ini configure the package manager. Scan another CD or DVD ya, karena kita enggak memasukkan CD atau DVD yang kedua ketiga. Tadi kan ada 3 ya, ada 3 DVD binary ya, binary 1, binary 2, binary 3. Kita pakai binary 1 cukup ya, kita binary 1 saja, maka kita pilihnya no ya, karena kita tidak memasukkan binary 2 dan binary 3, kecuali nanti dibutuhkan ketika konfigurasi yang lainnya ya. Setelah instalasi kita pilih no saja ya, kita pakai ini, memastikan ya no. Nah, apakah kita menggunakan mirror, network mirror, kita juga no aja ya, jangan no saja. Nah, ini untuk partisipasi ya, survei ya, penggunaan paket ini kita pilih no ya, pilih no bukan yes, pilih no saja. Nah, ini software selection ini kita hampir selesai. Ini kalau kita selanjutnya pengen menggunakan Debian secara GUI, graphical user interface ya, untuk konfigurasi apa, pilih yang di atas ini ya. Ini naik turunnya pakai kursor bawah ke arah ke bawah, ke arah ke atas ya. Nah, kalau untuk memilih ya, berarti kalau ada tanda bintangnya ini berarti dia terpilih. Untuk menghapusnya itu gunakan spasi ya, spasi ya. Ini ada 3 yang dipilih, ada Debian Desktop Environment, ada Print Server, ada Standard System Utilities. Nah, kita cukup karena kita nanti pakainya CLI aja, Command Line Interface ya, konfigurasinya, maka kita menggunakan Standard System Utilities saja ya. Nanti Debian dengan Print Servernya kita hapus, kita Debian ya, kita hapus tanda bintang yang di depan Debian, tulisan Debian Desktop Environment itu dengan mencet ya tombol spasi. Nah, itu tombol spasi. Begitu pula Print Servernya kita mencet tombol spasi. Jadi yang aktif yang ada tanda bintangnya di Standard System Utilities saja. Setelah itu baru ya kita enter atau kita tab terus terpilih continue, enter. Sebenarnya langsung enter juga bisa.
continue. Nunggu lagi mulai finishing ya. Nunggu baru 91%, bentar lagi. Nah, ini install the GrabBoot loader ya. Ini harus yes, kalau nggak yes nanti kita nggak bisa booting ya. Kita pilih yes, ini udah tahap terakhir ya untuk boot loader ya. Kita pilih yes biar nanti kita bisa booting. Kita ini oke. Misal sudah komplit ya, kita continue. Nah, ini kita mulai bootloader. Nah, di sini nih, ini bisa enter, bisa nunggu juga, cuma 5 detik ya. Ini sudah booting nih ya, booting memastikan bahwa sistem operasi sudah berjalan dengan benar. Nah, ini kita sudah bisa masuk ya. Jadi kita sudah selesai untuk instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks ya, atau berbasis CLI Command Line Interface. Oke, sampai sini saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian, semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.